Perkenalkan, nama saya Ersa Mamonto. Saya akan bawakan proposal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani kopi. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Kopi merupakan satu di antara komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Satu di antara peran kopi dalam perekonomian Indonesia adalah sebagai penghasil devisa negara. Peluang pengembangan komoditi kopi masih terbuka, baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Rumusan masalah yaitu apa yang mempengaruhi faktor-faktor produksi usaha tani kopi. Tujuan yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani kopi. Manfaat dari proposal ini adalah sebagai bahan informasi dan referensi bagi mahasiswa dan pembaca yang ingin menambah ilmu pengetahuan terkait dengan proposal ini. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Kopi. Menurut Siswa Putranto dalam Atik, ada dua spesies jenis tanaman kopi, yaitu Arabica dan Robusta. Kopi Arabica merupakan kopi tradisional dengan cita rasa terbaik. Kopi Arabica saat ini telah menguasai sebagian besar pasar kopi dunia dan harganya jauh lebih tinggi daripada jenis kopi lainnya. Kopi Robusta adalah kopi kelas 2 karena rasanya lebih pahit, sedikit asam, mengandung kafein jauh lebih banyak, dan harganya lebih murah. Definisi usaha tani. Ilmu usaha tani membahas bagaimana seorang petani mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Konsep produksi. Teori produksi. Proses produksi untuk sektor pertanian. Petani sendiri menggunakan faktor produksi input seperti lahan, tenaga kerja, pupuk, obat-obatan, alsintan, dan modal dalam usaha taninya untuk menghasilkan output. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat penggunaan input-input. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan jumlah produksi selalu juga disebut sebagai output. Faktor produksi dan biaya produksi. Faktor-faktor produksi dalam sistem produksi pertanian secara umum terdiri dari iklim, lahan, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Faktor iklim dalam perspektif produksi pertanian termasuk ke dalam faktor eksternal, sedangkan modal, tenaga kerja, benih, dan teknologi dimasukkan dalam faktor internal. Biaya produksi adalah seluruh biaya upah langsung, biaya bahan langsung, dan biaya umur pabrik yang dikeluarkan atau dibebankan selama satu periode, baik menghasilkan barang jadi maupun setengah jadi. Harga pokok produksi atau cost of goods manufacture adalah biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk memproduksi barang jadi yang dihasilkan selama satu periode. Bab 3 Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Mujung yang dikutip dari Harahap tahun 2020, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis sumber dan metode pengambilan data. Sampel.
Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Melihat narasumber penelitian yang paling dekat dari objek yang ingin kita teliti, paling mengetahui apa yang ingin kita ketahui dari penelitian. Dari teknik sampling ini juga dapat ditetapkan kriteria-kriteria narasumber penelitian. Snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang bersumber atau merujuk pada data penelitian. Pada awalnya jumlah data yang sedikit akan menjadi semakin besar seperti bola salju. Hal ini gunanya untuk menambah data yang masih kurang dan sedikit dan belum mampu memberikan gambaran yang jelas dan lengkap. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta atau partisipan observation, wawancara mendalami atau in-depth interview, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh serta diolah secara langsung dari sumber pertama atau subjek dan objek penelitian. Data primer dapat dikumpulkan dan diperoleh lewat survei dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait yaitu petani dan pelaku usaha tani kopi dengan serangkaian pertanyaan lisan maupun tertulis, kemudian dengan observasi melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas dan kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi. Sedangkan data sekunder bisa diperoleh dari dokumentasi yaitu dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian bisa berbentuk tulisan atau gambar. Metode dan proses analisis. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif bentuk deskriptif, di mana analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, menyatukan data dalam suatu uraian dasar, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disodorkan oleh data pendekatan Miles dan Haberman tahun 1984. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data sendiri yaitu dengan 3 cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Teknik analisis. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang ditemui dan diperoleh, selanjutnya dikembangkan hubungan pola, hubungan tertentu, atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dengan dasar data, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul, sehingga teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani kopi. Rencana pelaksanaan kegiatan yaitu pertama, persiapan di bulan Juli, seminar usulan penelitian pada bulan Agustus minggu pertama, perbaikan minggu kedua, pengambilan data minggu ketiga, pengolahan data minggu keempat sampai bulan September minggu pertama, supervisi
minggu kedua, penyusunan laporan minggu kedua, seminar hasil minggu ketiga, perbaikan minggu keempat, skripsi pada bulan Oktober minggu pertama. Biaya kegiatan. Yang pertama, kegiatan persiapan penelitian dengan biaya 100.000. Kedua, seminar proposal dengan biaya 100.000. Yang ketiga, pengambilan data 150.000. Yang keempat, pengolahan data 100.000. Supervisi 1.500.000. Seminar hasil penelitian 100. Perbaikan 100, ujian skripsi 2 juta, perbaikan 2 juta, biaya tak terduga 1 juta. Jumlah keseluruhan yaitu 5.350.000. Sampai di sini pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.